أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وقرابته وذريته أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الإمام الفقيه المقدم الحبيب محمد بن علي بعد ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن صباب بجميع أولاده العارف إلى الحبيب علي بن أبي بكر صقرا والحبيب عبد الرحمن عبد الله وإخوانهم ثم إلى روح العارف إلى الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأكبر وجميع أولاده الحبيب علي بن أبي بكر صقرا وجميع أولاده ثم إلى روح العارف إلى الحبيب أبي بكر العدوي شهيد الله ثم إلى روح الإمام العارف بالله الحبيب أبي بكر بن سالم صاحب عين الفخر الوجود ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنطشي الرتي والشيخ علي بن عبد الله بارك ثم إلى روح الإمام القطب الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الهداد شهيد الرتي والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب علي بن حسين بن عبد بن إن شاء الله الحبشي وغزولهم وقروهم وجميع السادة بني علوي وجميع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أولياء الله رجال الله حيهم وميتهم أينما كانوا وحلت أرواحهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديهم ومشايخنا ومشايخهم وأمتنا وأمتهم وأمة المسلمين أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعبادنا وبعد ذريتنا وأزواجنا وأولادنا وأخونا من بركتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وقربته وذريته وأتباعه إلى يوم الزحام أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang tak terhingga yang selalu diberikannya kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghaturkan segala puji-pujian yang setinggi-tingginya kehadiratnya, yang mana dengan limpahan hidayah, petunjuk dan taufik, kemampuan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentunya pula dengan inayah atau pertolongan. Alhamdulillah, di hari yang ke-23 daripada bulan suci Ramadan, kembali kita bisa melaksanakan puasa dan sekaligus pula melaksanakan kewajiban kita sembahyang fardu subuh dengan berjamaah, dan pula dilanjutkan dengan duduk beriktikaf dalam ini masjid yang mulia, serta pula niat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi simpanan berharga bagi kita nantinya di negeri akhirat kaina. Amin ya rabbal alamin.
Dan pula mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan sebab bagi kita untuk mendapatkan husnul khatimah nantinya di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk yang selalu dipuji dan dipuja oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul, seorang utusan yang selalu diharapkan akan syafaatnya di dunia hingga di akhirat kainan. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan kerabat beliau serta pengikut beliau sampai hari kiamat, mudah-mudahan dengan berkat salawat itu kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan keridhaan Allah itu kita akan mendapatkan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah itulah kita nantinya akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati hadirin hadirat sekalian jemaah salat pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembicaraan telah lewat minggu tadi kita membicarakan tentang masalah doa. Yang mana doa adalah sesuatu yang kita dituntut, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, kita selaku hamba Allah yang hidup bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah, yang tidak satu detik pun kita luput daripada nikmat Allah. Selalu kita menerima nikmat daripada Allah. Kita masih disuruh, masih dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu minta dan berdoa kepadanya, mengharapkan sesuatu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Al-ayat. Artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita dengan ijabah, dengan diterima doa kita. Kita diperintahkan untuk minta kepadanya, untuk berdoa kepadanya, dan Allah janjikan dengan ijabah diperkenankan. Nah, hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita menyebutkan bahwa agar doa kita diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada mempunyai adab-adab dan syarat-syarat yang mesti kita lakukan. Nah, bila kita beradab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan dengan diterima, dengan diperkenankan permohonan kita. Itu janji Allah. Para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat dan adab-adab dalam berdoa tersebut itu mesti kita pahami dan kita sesuaikan dengan doa kita, agar doa kita diterima di sisinya dan kita akan diberikan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama kita menyebutkan bahwa adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak benar. Ada adab-adab nang zahir, ada adab-adab nang batin. Adab-adab zahir antara lain disebutkan di para ulama seperti
memuji Allah, bersalawat atas Rasulullah di awal dan di akhir doa. Itu adab zahir. Sebelum kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji dahulu Allah. Bersalawat dahulu kepada Rasulullah. Hanya minta, kayaknya ditutup kayak itu pulang. Ini adab zahir dari para ulama di dalam berdoa kepada Allah. Makanya biasanya bila kita berdoa kepada Allah, pasti hingga dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, dan seterusnya. Itu pujian dan salawat kepada Allah dan salawat atas Rasulullah SAW. Itu adab berdoa utama juga nih. Kada langsung minta lawan Tuhan ya lah. Ini beradab. Bahasa kampungnya adab itu tata kerama. Nah kalau kita bertata kerama dengan tata kerama yang baik, maka kita akan dapat kehormatan. Jangankan dengan Allah, dengan manusia pun apabila kita punya adab yang baik, kita akan dimuliakan di sisi manusia. Apalagi di sisi Allah. Adab dengan Allah ini lebih utama lagi daripada adab kita dengan makhluk. Kita minta lawan manusia aja kan beraturan. Di kampung nih, hendak minta bantuan lawan bupati umpama. Ada bantuan mau lapor proposal, ada aturannya lah. Kada kau sembarangan. Nang aturan mungkin bisa dikabulakan, bisa kada oleh bupati, itu manusia apa contohnya. Orang minta bantuan pun ulah gardu di kampung nih umpama datang pembakal ini camat, ya bupati ya lah, badap ngarannya. Lawan manusia tuh. Coba kan aku cahong ke rumah bupati situ mau disuruh orang bulik ya lah. Nah sama dengan hal apa? Halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama lagi adab tadi. Jadi puji dahulu Allah. Allah senang apabila dipuji. Bersalawat dulu kepada Nabi. Ini akan mempercepat doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara adab-adab zahir dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat. Kalau memungkinkan menghadap kiblat yang di masjid kan, di rumah. Di orang aruh mat berdua macam dua hal, kalau mencari kiblat lagi lah, duduk depan kan, wabut nyari kiblat kena. Nah ini nang kalau memungkinkan kita menghadap kiblat tuh, nah itu menghadap kiblat, itu adab zahir. Apalagi di antara adab zahir dalam berdoa, mengangkat dua tangan. Ini adab. Nah, berdua angkat tangan. Dan menyangka betul berdua itu jangan bersandar. Nah, sudah bersandar berdua lah, nah tangan kayak ini bandak, nah bersandar mata begicing. Ini kada kurang adab lawan Tuhan minta model nang kada serius mintanya lah. Nah, mending kada bujur-bujur. Nang mau kayak itu biasanya di orang aruh rencak. Orang aruh. Balik aja bang jual keberadaan bang iyalah. Duduk di panjang pelatar ya lo. Nah bersandar, mau berdungkul parah lagi ini nah berdua. Santai bener iyalah. Nah, udah mau kayak itu berdua lawan Tuhan. Mengangkat dua tangan. Angkat bujur-bujur tangannya lah. Minta bang masalahnya. Nah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam berdoa itu mengajarkan apabila apalagi doa itu doa yang sangat beliau yang dianggap penting nih, tapi itu tinggi mau ke tangan mau kelihatan mau tidak, mau bujur-bujur minta ya lah, angkat dua tangan itu adab juga ngarannya, adab zahir. Apalagi antara lain mengucap atau mengucap amin setelah berdoa. Nah kita racak bila berdoa berjemaah kok nak mendengarkan aminakan aja. Nah, amin, amin. Ucapan amin itu adab juga. Mengucap amin itu. Apa arti amin ini?
istajib artinya perkenankan. Cara bahasa kampungnya ucapan amin itu kita memaksa lawan Tuhan. Modelnya aja bang lah, tarik makan besitunya lah, mengajak-ngajak nih. Nah Allah senang kalau kita mengajak-ngajak lawan Allah Ta'ala, jangan manusia aja mengajak-ngajak nak berhutang. Lawan Allah Ta'ala ya lah, jujur, amin, amin. Ucapan amin nih, itu luar biasa dalam adab berdoa, termasuk adab sangat mempercepat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di antara adab-adab zahir. Nah, kemudian adapun adab-adab batin, para ulama menyebutkan itu banyak lagi. Mereka menyimpulkan, para ulama, sakada-kadanya adab-adab syarat dan adab dalam berdoa nang batin sifatnya itu ada 10 macam. Tapi ada yang utama kan. Nah, yang pertama ialah at-taubatu waradul mazalim, itu adab batin. Tobat dan mengembalikan kezaliman. Tobat kepada Allah. Karena kalau kita masih merasa manis dengan dosa, ada tobat artinya. Walaupun hampir sudah orangnya uang permainan lagi bahari 7 sampai ini hampir bang udah bangkrut, sudah umpama. Tapi di hati ini kadang lagi rasa pedih, rasa sakit, keingetan nang bahari itu belum tobat lagi ulang. Bila keingetan lagi datang berduit bahari permainan rami hati ini pulang senang, udah ini timbul semangat pulang. Tapi kalau kita main umpama lah, tapi merasa manis masih, itu belum lagi tobat. Tobat itu adalah penyesalan hati. An-nadamu taubatun mirrabbika, itu tobat dulu kita kepada Allah. Menyesal artinya. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, makanya kita imbah sembahyang itulah. Imbah sembahyang itu pernah dibaca pemulaan. Imbah salam itu. Yang utama, yang sunat nih. Sunat dibaca setelah selesai sembahyang. Salam kan maksudnya sudah imbah sembahyang nih. Baca Quran kan. Istighfar ya lah. Kenapa istighfar? Minta ampun artinya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita minta ampun kepada Allah? Minta ampun itu timbul daripada perasaan menyesal tadi. Makanya tobat dan istighfar istilahnya. Tobat dulu di hati, istighfar dulu di muntung, minta ampun artinya. Astagfirullahaladzim. Imbah sembahyang aja itu disuruh istighfar kita. Minta ampun. Kenapa? Karena khawatir hati ini kalau perhatian sembahyang kita banyak kurang adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Nah, tobat dan mengembalikan kezaliman dari para ulama. Yang pertama adab syarat dan adab dalam berdoa. Yang kedua hudurul qalbi, hadir hati. Ini adab batin juga. Artinya hati kita sadar waktu berdoa itu sedang minta kepada Allah. Untung kita gerunung, hati kita kata lawan Tuhan minta nih kan. Kita sedang berdoa, sedang mahyau Tuhan, buat Tuhan mahyau masih kitanya. Nah, hati ini kada ingat, kada hadir dengannya. Hadir hati itu sadar kita sedang minta. Dan kita berdoa kepada Allah itu adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menampakkan kepakiran kita. Tuhan tahu ya pada kita ini pakir ya lah. Tapi Allah itu senang kalau kita menampakkan kehinaan kita kepada Allah. Menampakkan kehinaan lawan Tuhan itu mulia. Kalau kita menghinakan diri kepada makhluk, ini hina. Tuhan tidak akan tunjuk.
rendah diri lan apa mahinakan lan minta-minta lan manusia kan baik punya kau aja berusaha dibeli baik minta-minta lan manusia. Tapi kalau Allah senang diminta, nah ini sebenarnya hadir hati tadi timbulnya. Hati kita hadir sedang melaksanakan doa, sedang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, menampakkan kehinaan dan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang ketiga, di antara syarat dan adab doa itu ujar para ulama ialah alla yad'wa mumtani'an aqlan wa adatan. Bahwa dia tidak berdoa kepada Allah akan sesuatu yang tercegah, artinya kada mungkin bagi kitanya. Secara akal dan secara adat, itu adab juga. Ada usah kita minta sesuatu yang kada mungkin menurut akal, menurut adat. Walaupun kada mustahil bagi Tuhan mengabulkannya lah. Umpama diuntuakan di para ulama, minta anak bebini kada kan sesuai lawan akal ngarannya lah. Nah kalau orang ni bebini lawa sudah kada diberi Tuhan anak, minta supaya diberi Tuhan keturunan itu bujur itu sesuai. Ini bebini kada ya lah umpama nih minta ya Allah beri aku anak ya lah. Jadi minta Tuhan minta diurang aja nang orang nang banyak anak minta ya Allah nanti tahu li. Itu contoh nang mumtani'an aklan tadi tuh. Kemudian lagi di antara syarat dan adab doa yang keempat, alla yad'wa bi maksiatin, bahwa ia tidak berdoa dengan sesuatu perkara maksiat. Itu adab juga. Banyak urusan dosa jangan nak minta lawan Tuhan ya lah. Itu adab kita. Kita akan bertambah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta dengan perkara maksiat. Yang kelima, alla yad'wa bima yujhal akibatuhu, bahwa ia tidak berdoa, tidak minta kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui akan akibatnya. Jadi bakait minta sesuatu nang kada ketahuan baik buruknya akibatnya sesuatu itu. Apa contohnya? Panjang umur. Itu kada tahu baik buruknya akibatnya lah. Nah kecuali bakait. Boleh aja kita minta panjang umur nih, tapi untuk baik, panjang kada baik ya lah, panjang macam kaladi baik lakas mati ya lo. Aduh saya minta panjang umur tapi untuk taat kepada Allah. Nah macam kita malamnya susaban dua-dua lo baca Yasin. Nah baca Yasin dengan niat supaya dipanjangkan umur dalam keadaan sihat dan taat. Panjang umur taat baik, kata ujar Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Amun umur panjang gawian dak kaitu aja kada karon tampoy lah. Kada usah minta panjang umur, minta lakas mati aja. Nah, Nabi kita mengajarkan dua apa? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, gitu loh. Wa amitni, matiakan aku makanatil mamat khairan li. Matiakan itu jangan yang baik panjang umur ilah bila kas mati berdua. Nah, kita mudah-mudahan panjang umur sehat tapi dalam taat kepada Allah artinya. Kemudian lagi di antara adab dua napa husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Ini adab juga. Hati ini berbaik sangka lawan Tuhan apa? Kita menyangka doa kita diterimanya, doa kita dikabulkannya ya. Tapi kada diberinya dalam dunia, kita sangka baik kita di akhirat diberi Tuhan doa itu. Harap lagi husnuzan billah. Kemudian yang ketujuh, alla yasta'zimal masalah, jangan menganggap besar yang diminta itu. Karena bagi Tuhan kada ada beratnya akan memberi sesuatu kepada kita permintaannya. Makanya ujar Nabi dalam sebuah hadis, apabila kau minta kepada Allah akan surga, mintalah surga Firdaus jangan alang-alang ilah.
Jangan minta surga, ya Allah masukkan aku ke surga walaupun yang paling rendah, jangan minta yang paling harap ini. Karena bagi Tuhan kan ada sulitnya. Ibarat orang yang ulah proposal aja lawan bupati itu mulai sedikit. 100 juta minta ini dapat 10 juta ya Allah. Itu manusia misalnya rezeki juga di rakyat juga di daerah juga ada wasap barang gulung orang. Kamu lawan Tuhan apa ada sulitnya? Siapa nama ngati Tuhan ada? Kita minta lawan manusia, minta lawan orang sugih sini banyak utang. Umpama. Nah, jadi wajar aja lah melawan Tuhan, jangan menganggap besar permintaan Allah yastazimal masalah. Kemudian yang ke-8 lagi di antara syarat dan adab doa alla yakuna ala wajhil ikhtibar, jangan mentes Tuhan. Doa itu jangan coba-coba. Nah, coba-coba Tuhan jangan ya. Nak coba-coba itu lawan manusia aja. Ya, nak coba-coba menakon barinya kadang ada aja itu lawan manusia, lawan Tuhan dia enggak itu. Nah, ke-9 al-jazmu bid-du'a. Mesti jazam. Jazam itu artinya bahasa kampungnya minta tuh bujur-bujur. Jangan pakait, ya Allah ampuni dosaku mun Engkau mau. Jangan kayak itu lawan Tuhan. Nah, Nabi melarangnya lah doa. Allahumma ghfirli in syi'ta, itu nah jangan melawan kawan ayo aja minta rukuk umpama lawan kawan ayo minta rukuk nah sebungkus menghakun nah ayo aja kayak itu lawan Tuhan jangan in syi'ta kada baik lah kada badan. Artinya apa jazam dengan doa tadi itu albis sukun ilallah, dengan tentram hati kita ini dengan Allah, tenang. Artinya sukun itu saya artikan mati. Jazam itu alamatnya apa? Ya sukun mati. Hati kita ini bulat minta lawan Tuhan. Nah, ada asaan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir di antara syarat dan adab doa yang dijelaskan di para ulama adalah imtisalul awamir, itu karena menjunjung perintah. Nah, ini adab juga. Kenapa kita berdoa dengan mendasari nama motivasi kita berdoa itu kenapa? Karena kita disuruhnya berdoa. Disuruhnya bang berdoa ya lah. Jadi kita minta. Artinya Tuhan tuh senang bila diminta. Nah, itu adab dalam berdoa. Kemudian lagi para ulama menyebutkan mengenai rukun-rukun doa. Ini perlu kita tahu dalam berdoa. Doa itu ada rukunnya dengan sembahyang juga. Rukun doa itu jar para ulama ada 2. Yang pertama hadir hati, yang kedua raja al-karamihi, mengharapkan kemurahan Allah. Sugih bang Tuhan ya lah. Dan orangnya pemurah kan, al-karim, mendengar Tuhan al-karim. Itu rukun doa, hadir hati dan mengharapkan kemurahan Allah. Kemudian lagi ujar para ulama menyebutkan berkaitan dengan doa ini supaya doa kita cepat diterima oleh Allah adalah doa itu ada punya sayap, halar. Halar ini biasanya kita terbang, burung untuk punya bahalar, kenapa burung kau terbang ya bahalar. Kita ada bahalar kau terbang. Kau terbang kita ada bahalar burung. Nah, artinya sayap doa ini diperlukan apa supaya doa itu lekas naik. Yang tegana di langit saja ada sampai hadrat Tuhan masuk. Nah, halar sayap itu jadi para ulama ada 2 belang, benar dan makanan yang halal. Asidku wa aklul halal itu halar doa aja para ulama lah. Jadi pemakan ini pengaruh juga itu berdua. Ada kita menyebutkan dalam hadis seseorang yang dalam perjalanan musafir rambutnya kusut, usang dalam perjalanan berdoa dengan Tuhan, tapi ketika bulakan Tuhan doanya kenapa? Kayak apa ketika bulakan dia Nabi amun makanannya haram, minumannya haram. Ini perlu warak bahasa agamanya ya lah. Mana manak mahal aja nih. Mesti hari raya minggu akan datang temuan lagi. Kita sana kok. Nak awal beli dulu, ayah beli dulu. Ada hakonnya lah, pan beli dulu kayaknya ada satu mat lagi nak ada pemanaan juga. Dah. Yang ketiga dalam doa itu adalah waktu. Waktu ini perlu juga. Waktu doa. Nah, waktu doa itu kita unting artinya waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab antara lain para ulama menyebutkan sesuai dengan hadis-hadis Nabi itulah waktu sahur. Waktu sahur itu waktu mustajab.
waktu setelah sembahyang fardu, narahatan hati kita dalam keadaan khusyuk. Nah, itu waktu mustajab. Di hari Jumat, nah bagaimana hari Jumat itu ini ada waktu mustajab. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ujar Nabi kita menyebutkan ujar Abu Hurairah nih, Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat. Dan Nabi kita bersabda ujar Nabi, inna fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Di hari Jumat itu ada satu saat yang tidak bersesuaian oleh seorang hamba yang muslim, sedangkan dia dalam keadaan salat, dia minta kepada Allah akan sesuatu, melainkan Allah berikan akan dia permintaannya. Ini hari Jumat, nih pas hari ini hari Jumat, nah ini waktu mustajab di hari Jumat. Jadi dalam seharianan hari Jumat itu ada waktu mustajab. Nah bila kita berdua di waktu itu pas sesuai nih, langsung dua kita sampai ke hadirat Tuhan. Tapi Nabi kita kadang menyebutkan wahai apa jamnya hari Jumat itu menjadi dalam seharian ya. Artinya bahwa untuk hari Jumat kita lebih utama dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya sesuai waktu itu Nabi kita mengisyaratkan sedikit di Nabi waktunya hari Jumat itu ada 1 mat. Hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa doa itu kita penting minta kepada Allah. Dan dalam kita berdoa kepada Allah adalah harapan kita diterima. Supaya doa kita diterima oleh Allah, kita mesti melengkapi syarat dan adab-adabnya tadi. Adab dan syarat-syaratnya. Nah, terakhir lagi untuk kembali amalan mungkin pertemuan hari ini hari Jumat, ini amalan hari Jumat khusus. Ujar orang bari nyebut amalan sugih. Amalan sugih lah. Dalam kitab ini ada dapat syarah tahrir rasa kitabnya. Ini amalan seminggu sekali aja mamalkan. Ini amalan sugih, hendak kalau sugih. Jangan salah paham lah, sugih lah kalau mesti banyak berduit. Amun amalan banyak berduit, nabung 2 juta sehari itu amalan banyak berduit, mana ditabung-tabung. Ini amalan sugih ujar Nabi la salagina an kasratil irdi walakinil ginan nafsi itu yang utama. Bukanlah kaya itu banyak besar harta benda, tetapi kaya itu ialah kaya hati. Ini yang kita harapkan dengan Tuhan. Amalan sugih di sini maksudnya. Mengamalkan seminggu sekali. Disebutkan dalam kitab Syarah Tahrir. Bahasa kitanya aja bahasa Arabnya panjangan pulang ya mau. Disunatkan mengiringi salam, artinya imbas salam daripada sembahyang Jumat sebelum melipat batis. Sebelum bepandir pulang masih dalam keadaan duduk tawarruk. Sunat napa? Membaca Fatihah 7 kali. Ini amalan saben minggu udah nih. Nah, nyaman mamalakan itu kada hafal bacaannya gitu, diceritakan pulang. Sudah hafal Fatihah 7 kali. Tapi ngitakan batas yang diubah masih gini nah. Mbak salam ngitakan, jangan diubah batas jangan belipat dulu kain aja bagaimana tawarruk ngarannya. Nah, kayak apa kita imbas salam itu. Jadi istighfar dulu baca kan. Saya biasa hanya baca Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. Taulah Al-Ikhlas. Tahu ayolah qul huwallahu ahad. Nang ketiga hanya age Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, 77 musabbaat ngarannya. Itu dihitung lah. Amunnya imam talaju kita tadudi habisakan kita hitungan seorang aja. Nanti anak-anak imamnya nak lakas ada sarwan di lain, dan gurunya sarwan ke lain nanti sekaliannya baca Fatihah. Aja diiringi ada bapak ya mudah nak imbas sembahyang tu ada apa lagi kita belain kada mempati imam nih. Nah, jadi 77 dihitung bujur. Nah kemudian setelah selesai 77 tadi, ini doanya yang penting nah. Kemudian dia berdoa, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Parelo, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. 6 ngaran Tuhan kita suruh di situ kita panggil. Aghnini bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak.
Ini riwayatnya dalam kitab Taqrir Abad dan Setiap Syarah Tahrir. Mungkin beberapa riwayat yang lain-lain buahnya. Nang dalam kitab itu kayak itu bacaannya. Membaca doa itu 4 kali. Seminggu sekali aja. Malah kan tadi kan seminggu Jumat doanya baca 4 kali. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Batas masih dalam keadaan belum bersila lagi, sebelum berpandir nang lain. Jadi langsung membaca. Doa baca 4 kali. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwa. Nah, Nabi kita menyebutkan dalam kitab itu apa? Hal keutamaannya nih. Man wazaba 'alaiha, siapa yang mengakali atasnya, aghnahullah, dia akan dikayakan oleh Allah. Amalan sugih lawangannya. Tuhan menyugihakan. Amunnya Allah Ta'ala nama menyugihakan dialah pasti sugih. Biar kada banyak duit tapi sugih, nyaman hidup gitu. Kita hidup ini susah, duit kita ada, pikiran pulang pakir, titir mandai lah. Nah, jangan kayak itu, kita mudah-mudahan jangan kayak itu. Nah, yang pertama, apa orang yang mengakali tadi tuh? Artinya muazabah saben minggu, jangan sekali sebakas saja malah kan saben minggu, saben Jumat itu. Nah, yang pertama dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki oleh Allah dari sekira-kira dia kada mengira-ngira. Nah, kena ada rezeki yang kada disangka-sangka. 2. Yang ketiga, wa ghafara lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni baginya dosanya yang telah lalu. Dosa diampuni Tuhan. Nyapa dosa ini namulah kita kulir beribadah. Naman dinding kita lawan Tuhan dosa itu, mun dosa kita diampuni Allah, itu akan menambah kita rajin dalam beribadah kepada Allah. Nang keempat, wa hafizalahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu. Allah akan memelihara baginya akan agamanya, dunianya, keluarganya, anaknya. Nah, itu fadilatnya tuh. Tapi sesuai macam tadi, mamalakan jangan diubah-ubah loh. Itu tambah aja 10 kali Fatihahnya jangan. Ini bila sudah ada hitungan, ada jatah-jatahnya amalan tuh lah. Daripada ulama, daripada walinya Nabi berubah lagi, orang dari apa? Lagi dari Nabi langsung. Nabi menyuruh 7 jangan mana nambahi lah. Nak menambah tu belain gina bahasa. Nah, jadi itu ada rahasianya. Sudah amalan ini bila sudah ada jatah-jatah bilangannya tuh. Nah, macam kita sembahyang fardu apa wirid aja tasbih 33. Ya nak 100 membaca 33 aja. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Nah, ya mengenai 100 kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya Nabi saya pernah mengakali itu tuh sembahyang fardu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau fadilatnya kita tambahi, kita lain kisahnya ya lah. Nah, hadirin hadirat para keluarga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan sugih orang menyambut seminggu sekali. Dibaca inilah sebuting lagi nah amalan sugih hendak lebihan lagi. Ini kada dibaca, kada digawe aja udah ngalih nih mamalakan. Mesti ingat guru bari menajari, guru salam. Di guru bahid, guru salam atau belajar kitab hadis barilah. Din mamal-madakan amalan sugih tapi ini gawian. Nak sugih sih napa amalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Amalannya nih nyatakan jangan berhutang, Allah. Nah, ingat bener itu. Alhamdulillah ulun sama ini bukan ulun bangga lawan diri kata alhamdulillah karunia Tuhan ya lah. Sampai ini kada ini berhutang itu. Nah, ini berhutang. Orang kada berhutang tuh orang sugih loh. Biar banyak harta punya hutang beledong juga ya kok sulit juga. Nah, jadi mudah-mudahan nama ada bisi hutang, mudah-mudahan dilunasi akan oleh Allah Taala dengan cepat lunahan. Nah, itu bisi hutang kan jadi mesti. Mudah-mudahan bertahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa di jalan yang diridainya hingga pada akhir hayat kita nantinya. Mudah-mudahan kita bertahan anak
anak buah kita, anak juriat kita, guru-guru kita, orang tua kita. Kalau kita bertahan, mudah-mudahan kita bertahan mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah wa suratul Ikhlas wal mu'awwidhatayn bi shu'aib wa sabil huquqil wajibati 'alaina wa ila arwahi ammatil muslimin wal muslimat wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i qarabatina wa arhamina wa masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquqil wajibati 'alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.